Guys, welcome to back my YouTube channel. Jadi kali ini ada yang request buat main itu ya, Sakura School Simulator. Dan juga ini adalah karakterku di Sakura School Simulator. Ya. Jadi ada yang request, namanya itu Veninda Vika. Dia itu temen sekolahku ya. Dia itu request main Sakura. Aku tuh ada 20 game dan dia itu cuma nanyain 5 kalau enggak 4 deh ya. So kali ini kita bakal bermain game yang di request sama itu teman sekolahku, namanya itu Veninda Vika ya. Sebetulnya itu komen udah dari lama sih, tapi baru aku bikin sekarang karena aku sering inget, kadang enggak. Kalau inget tuh kayak rasanya waduh mager banget gitu loh bikin video. Ya udah, kebetulan aku juga nggak tahu pengen ngapain, jadi aku bikinin aja deh requestannya dia. Oke, kita kali ini mainnya tower ya. Kalau Sakura itu mainnya tower, kita sambil bercerita. Dan bila aku jatuh nih, kayak contoh aku jatuh nih, bentar, ini tombol loncatnya, aduh jatuh. Kayak misalnya aku kan nggak tahu nih, dan tiba-tiba jatuh, aku bakal ngulang lagi. Ya gak apa-apa, ya walaupun itu ngeselin sih kalau udah tingkatan jauh terus jatuh sih ya, agak begitulah. Jadi aku bikin request ada dia. Kita lihat dulu ya sisinya. Aduh nggak enak banget lagi nih. Aku tanyain aja deh. Nah, kalau ini hilang semua itu kayak kurang jago banget gitu loh aku. Oh ya, naik ke atasnya aku nggak boleh pakai jetpack ya, karena itu bagiku curang banget. Masa bentar ya, masa naik ke sini ya, terus kan nah pengen jatuh tuh, gimana sih naik kayak gini terus itu naik ke atas nih sampai sini nih, parah banget. Enggak gitu ya, aku pengennya sih nggak gitu. Jadi kalau aku pengen jatuh nih ya, nah terus jatuh, ya udah jatuh ngulang lagi dari awal, nggak apa-apa. Oke, kita langsung mainin gamenya sambil bercerita tentang yang seru-seru dan juga pengalaman yang horor. Bisa yang horor, serem, horor sama serem sama ya? Iya sama, kayaknya sih. Horor sama serem itu sama yang asik-asik juga ya. Kita berbicara tentang itu. Kita berbicaranya tentang pengalaman sekolah atau yang mana nih? Tentang cerita tentang pengalaman sekolah ya. Oke. Ntar kalau di komen kalau cerita tentang pengalaman sekolah aku, itu pelajaran kesukaan kamu apa, Kak? Terus guru favorit kamu itu siapa? Terus guru yang paling gimana gitu kan? Ya. Gitu. Oke, cerita tentang pengalaman aku sekolah. Pengalaman apa? Ya aku juga nggak tahu. Udahlah. Oke, cerita tentang yang serem-serem aja ya. Itu juga waktu aku main Tokaboka sih. Jadi kayaknya pernah dialamin sama temanku yang tinggal di Rajek gitu ya. Dulu tuh dia tinggal di sini.
terus rumahnya tuh dekat sama temanku. Kita berdua itu sahabatan dari aku pertama kali pindah rumah ke situ, dan aku baru mengetahui dia. Ya udah, aku temenan sama dia, dan muncul teman baru lagi. Panggil aja nama dia Mita, ya. Namanya Mita. Terus dia punya, kalau nggak salah sih dia punya kucing ya. Kucingnya itu namanya Cece. Dia tuh dulu punya 2 kucing, tapi satu kucingnya lagi tuh sengaja dilepasin sama omnya ya. Soalnya kasihan gitu loh kucingnya, kucing liar soalnya. Dan dia juga di rumah melihara 2 hewan, kelinci sama itu kucing. Tapi sayangnya kelincinya kan jamuran, mati, jadi kubur itu sih. Nah, ini pernah dialamin ya, tapi aku ceritain walaupun itu bukan pengalamanku. Oke. Pada suatu hari aku bermain bersama temanku, kita panggil aja nama dia Beda sama si Sipa. Kita ini pamer-pameran gitu loh ke orang-orang, kayak pamer-pameran nih, kita punya ini gitu kan. Kita pamerin sampai mereka tuh pengen minta beli juga dan masuk ke geng kita. Nah, sore itu Mita nggak main. Karena apa? Karena dia itu ada mamanya gitu loh. Kalau dia main keluar itu kayak ngerasa malu banget. Malunya kenapa? Nggak tahu. Pokoknya malunya karena itu, ya. Malunya karena itu. Karena dia itu tiap malam ya tidurnya itu cuma pakai manset aja, kan dia ngaji ya. Ngajinya itu jauh tempatnya. Tempatnya itu di perumahan yang tempatnya itu isinya orang mewah, orang kaya semua. Nah, jadi kita bertiga itu mainan kayak yang buat corona itu loh, apa namanya ini, yang buat anak kecil itu, pokoknya yang buat anak kecil itu deh, apa ya namanya, oh yang ini nih, topi kayak topi itu ditaruhin ke kepala kan, tahu. Dia bisa tunjukin sih barangnya, pokoknya gitulah ya. Sama kita tuh sok-sokan banget kayak pakai kerudung. Terus ada nih anak satu yang pengen masuk ke geng kita, tapi kita nggak bolehin karena harus wajib punya barang-barang yang kayak unik-unik gitu sama kayak kita. Di situ aku juga pamerin pulpen itu aku beli ya di temanku. Ini kapan ceritanya? Oke. Mode horor bisa nggak? Tarik nafas, keluarkan lagi. Oke. Pas itu kan kita lagi mainan ya, kita tuh sambil kayak cerita yang seru-seru gitu. Dan ada tuh ya yang ngontrak di tempatnya Mita itu. Mita sih bukan punya kontrakannya, tapi itu kontrakannya pernah dia tempatin. Kalau nggak salah itu kontrakannya nomor 5 atau nomor 6 lah. Nomor 6 deh kalau nggak salah, iya, lupa inget soalnya. Dan setelah itu si Mita ini lagi makan sama ibunya. Nah, tiba-tiba kan ya ada kepleset gitu, dan istri dari semua mereka ini suami istri, tapi baru pertama kali tunangan ya, atau pacaran gitu, nikah. Aduh, panas banget lagi. Dan mereka baru pertama kali nikah, dan anaknya itu ditinggal di kampung gitu loh bersama nenek dan kakeknya.
Dan setelah itu kan istrinya ini baru pulang ya dari kantor. Suaminya itu juga baru pulang juga dari kantor. Dan dia ini pengen mandi, kencing kan ya, dia tidur kencing. Dan juga hari itu udah sore, jadi dia sekalian mandi. Nah pas dia mandi dia tuh kepleset, cuma gara-gara sabun nih. Bener, cuma gara-gara sabun itu dia pegang, dia lempar-lemparin kayak gini, terus itu kebuka kan ya, kebuka. Nah pas kebuka itu sabunnya jatuh, jadi dia tuh nggak tahu kalau sabunnya tuh jatuh. Akhirnya dia itu jalan terus kan ya, tanpa melihat sekitar, gedebuk dia jatuh. Itu tepat banget di depan kloset, dan kepalanya tuh bocor. Pas dibawain ke rumah sakit dan dijahit, kepalanya itu apa namanya, kepalanya tuh itu apa namanya, nggak bisa diselamatin karena dari aduh ngeri ini ceritainnya dan juga lupa gitu, pokoknya gitulah ya. Jadi itu jadi dia itu kayak jatuh, tepatnya itu kayak di kloset gitu kan ya, di kloset tepatnya itu, tepatnya di kloset. Nah di depan, nah sabunnya itu juga berisi darah gitu. Di situ orangnya kayak dia tuh bawa handuk ya, itu gimana lah ya. Dan pas dibawa ke rumah sakit itu kan dia nggak bisa diselamatin. Nah istrinya itu kayak nggak tega bang, kayak sedih banget gitu loh, kan baru pertama kali ya mereka nikah ya. Terus juga baru kemarin mereka nikah dan mereka tuh tinggal gitu loh, tinggal di di kos kontrakan kan ya. Dan istrinya tuh kayak nangisnya tuh kejer banget, kencang banget. Malahan itu kayak dia tuh nggak rela gitu loh, suaminya itu meninggalkan dia bersama anaknya. Oh ya BTW ibunya janda ya. Di situ semua orang pada datang ke rumahnya dan nyelamatin tuh cowok. Tapi ini bukannya diselamatin, malah diviralin, malah direkam dulu, terus dikirim ke sosmed atau kemana gitu ya. Ya kan, kemana gitu kan. Kayak orang kecelakaan tuh diviralin, terus direkam, divideoin, dibawa ke rumah, dikasih tahu sama orang tuanya, dikasih inilah, dikasih itulah, dikasih tahu yang ini yang nggak bener tuh kan. Itu kayak gitu, iya diviralin terus nggak ditolongin loh, bener. Nah terus ada orang nih baik, ada nih orang baik sebelum dibawa ke rumah sakit ya, dia ini nelpon ambulans. Pas ambulans itu datang dan dibawa ke rumah sakit, dan pas dicek ya tuh enggak selamat, sama aja. Mungkin takdir berkata lain. Mungkin takdir berkata lain ya. Dan istrinya tuh juga nggak rela banget, dan dia ikutan kayak suaminya. Ngelek cuk. Menangislah sehingga terus sebentar, berlarut-larut kejebur laut di empang. Oke lanjut dok. Nah setelah itu istrinya ikutan, tapi dia nggak tahu kayak mau bunuh dirinya tuh gimana gitu loh. Dan anaknya ini tahu kalau ibunya tuh pengen bunuh diri.
Dan dia jadi pulang ke kontrakan itu ya, dia pulang ke kontrakan itu dan kayak dia tuh bawa koper pulang langsung kayak nasehatin ibunya gitu loh. Dia pulang itu bersama neneknya, sama neneknya. Ih, kenapa sih nih HP? Nah, tuh ya, dia ini tahu kalau ibunya tuh pengen bunuh diri kan, dan gak rela banget gitu loh ya ninggalin suaminya. Tapi pas itu pisau udah ada di hadapannya ya, itu sama anaknya ditahan sampai tangan anak itunya tuh ini kan ke leher ya. Terus anaknya tuh megang tangan ibunya, terus langsung tuh ya kena dia ambil pesonya, terus kena tangannya dia sendiri. Itu anaknya, iya, kena tangan anaknya sendiri. Tapi dia nggak peduli itu mau seberapa banyak darahnya, dia tinggal kasih perban aja udah. Dan anaknya tahu semua tentang ayahnya, ibunya, karena viral juga gitu loh dari HP-nya dia. Kayaknya nah, kita pernah ngalamin kayak gitu, dan juga itu buat bikin dia neror ya, neror banget gitu. Dia bikin berkaget-kaget. Oke, itu cerita seram dan cerita lucu ini pernah aku alamin ya pas aku masih kecil. Aduh, pengen besar. Apa aku mau ngasih tahu ya ke kalian percintaan aku? You know what? Kecil atau aku masih PAUD ya, itu aku punya teman cowok. Tapi aku nggak bisa sebutin namanya karena takut kalian ada yang tahu ya. Ternyata kita berdua itu sahabat ya, sahabat kecil gitu ya kan. Ternyata dia itu suka banget sama aku, saking suka bangetnya ya dia sama aku. Dia nulis surat ke aku kayak sambil bawa apa tuh namanya, bunga deh ya, bunga kecil, bunga itu bunga matahari. Itu bunga matahari itu kan bunga kesukaan aku ya, sama bunga mawar tuh bunga kesukaan aku. Dia itu ngasih bunga itu bunga matahari kecil. Astagfirullah, aduh. Mama, aduh, karakterku. Mati gak ya? Enggak deh kayaknya. Aduh, terlempar. Wah, tidak kena bro. Dia tuh suka banget ya sama aku, saking dia suka banget ya sama aku. Astaga, ya jatuh. Saking dia cintanya ya sama aku, dia itu sampai bikinin bunga loh buat aku. Iya, beli itu, cari bunga. Rumah dia itu jauh ya, kalau rumahku itu deket. Jadi dia itu punya tamannya itu isinya bunga mawar kan, tapi muncul bunga matahari. Itu kesukaan aku banget. Jadi dia ngasih bunga ke aku, bunga kecil itu. Terus ya aku
terima dong, karena aku nggak tahu apa-apa ya. Kita tuh berdua selalu mana-mana kayak dianggap pacaran, ini emang kita pacaran. Nah pada suatu hari ketahuan dong sama ibunya dia marah, kamu nembak anak saya ya. Terus aku bilang, nembak apaan? Gue disitu kayak langsung pengen nangis kayak, dan ya pengen nangis terseduh-seduh kan ya. Pengen nangis banget soalnya di situ mata gue udah merah dan gue tuh udah mulai kesal ya. Kenapa sih ibunya pergi? Gue langsung dorong dia, gue lari dong pulang. Ya itu waktu gue masih tahu, gue pernah kayak gitu 2 kali. Ya dia kelas 5 sedangkan gue PAUD. Dia kelas berapa sih? Kelas 2. Iya kelas 2, iya bener. Dia kelas 2. Ternyata dia untung anaknya. Dia juga putih. Dia nembak gue ngasih coklat ya. Gue itu ngasih coklat dia. Coklat yang harganya gopean itu ya, bisa dihitung kan. Itu gue kasih ke dia. Dan dia ternyata juga suka sama gue. Itu. Dan gue tuh ngungkapin yang sebenarnya gitu loh ke dia. Dan dia jawab, gue nggak bisa ngasih tahu namanya ya. Dia itu suka sama gue dan kita tuh jelasin masing-masing gitu loh. Nah pas dikasih ya kita saling jatuh cinta dalam pandangan pertama. Ya gitu. Dia juga punya geng, nama gengnya itu nggak tahu geng apa, geng sepeda ya. Geng sepeda soalnya tiap hari dia tiap pagi, tiap malam, tiap sore, tiap siang itu apa naik sepeda loh. Gue pernah pacaran sama dia ya. Gue pacaran sama dia itu sampai gue masuk TK ya. Pas TK dia mutusin gue, katanya gue mau pindah rumah. Iya dia pindah rumah beneran. Nah pas pindah rumah dia itu datang lagi loh ke situ, datang ke rumah gue ngapain, dan ya anak datang ke rumah gue kan katanya dia putus sama gue. Terus kenapa balik? Dia cuma ngasih surat dan bilang sengaja gue putusin lu karena apa? Dia cuma bilang mati karena apa? Pas gue telusuri lagi ternyata dia putus karena itulah, karena dia pindah sekolah. Terus habis itu rumahnya dia juga jauh dibanding gua. Terus dia juga dijodohin sama orang lain kan ya. Emang cinta gue itu cinta monyet ya, kata orang. Nah gue disitu langsung bilang nggak apa-apa. Nah udah segitu doang. Nah pas gue SD kelas 1 dia balik lagi ke sini. Pas gue SD kelas 1 dia kelas 3. Ternyata dia nggak lulus coy 2-3 kali. Bener dia lulus. Kok 3 kali? Oh lulus, dia lulus 1 kali itu di kelas, tepatnya di kelas 3. Nah setelah itu kan jatuh lagi. Yo menang bro, WhatsApp ya. Gue bisa ceritain lagi sih. Ya udah bentar ya, gue cari parkour dulu bentar aja karena gue di sini udah finish. Jadi bentar. Oke, aku udah pilih parkour baru. Kan tadi itu parkour boba, sekarang ini udah nggak tahu sih parkour apa. Ini gue cari parkournya yang susah ya.
lanjut. Nah, dia tuh datengin gua buat minta kayaknya gue mau lagi lah pacar mama gitu kan. Tapi gue gak itu kayak aduh gimana ya, gue kan udah punya pacar online itu gue nggak bisa kasih tunjuk ya, dan namanya itu istimewa gitu. Dia tuh orangnya istimewa lah, ngasal coy padahal gue sama aja gitu ya, jatuh kurang aja. Nah dia tuh minta balikan ke gue tapi gue nya nggak mau kan. Nah dia maksa-maksa tuh, ya udahlah gue terima, masa gue punya pacar dua sih. Ya udah, kebetulan rumah dia tuh karena dia bilang ada di rumahnya tuh kayak rahasia gitu, dia nggak pernah sih nunjukin mukanya, tapi dia tuh temen lagi pacar gue banget ya dia. Karena kenapa kok pacar gue banget sih ya, karena dia orang istimewa. Pertama gue punya WhatsApp ya, itu dikasih sama orang tua gue. Gue tuh dikasih WhatsApp, dan dia tuh pertama kali gue main ML, dia tuh muncul rank dia tuh masih master ya, sedangkan gue tuh ranknya tuh elite ya. Jadi gue naikin, gue tingkatin tuh ya sampai ke epic. Nah dia juga udah epic, tapi gue naikin lagi bareng sama dia jadi mythic. Gak percaya kalian? Ya udah, aku juga nggak ada bukti. Bener kok, aku ranknya sampai mythic. Bener loh, bener. Kalau nggak percaya mah HP ku udah nggak rusak gitu. Soalnya HP ku rusak ini gara-gara kecemplung akuarium. Jatuh. Ulang lagi. Nah, kita ngulang ya dari nah, jadi dia tuh setia banget sama gue. Ini tiap kali dia WA kan, terus sama gue kayak jauh, sibuk nih, dia tahu, dia telepon gue. Nah dia angkat teleponnya biasanya, dan gue jawab gini nih, ayo oke. Gue tuh tiap kali ngajakin main terus kan, sampai gue di situ pensiun. Emang pensiunnya tahu kenapa pensiunnya, karena gue males banget gitu pertemanan dengan dia. Gue hapus kok, gue kalau udah gak percaya lagi berteman sama dia. Gue udah pacaran tuh ya sama orang itu. Nah pas gue pacaran itu sama dia tahu dong, dia langsung WA terus ke gue, dan dateng orangnya yang dia tuh ngontrak ya, dia tuh ngontrak di rumah nenek, di tempat nenek gua. Nah, dia langsung bilang, lu putusin pertemanan gua ya gitu. Dan gue jawab, lu siapa? Dan dia jawab, gua pacar lu gitu. Nah sontak di situ gue kaget tuh, ternyata ya udah gue putus sama dia. Nah di kelas 2 ya, di kelas 2 tuh, di kelas 2 cowok itu tuh yang namanya siapa lah, yang pindah rumah itu kan, gue nggak bisa kasih tahu namanya. Kelas 2 kan ya, gue kelas 2, dia kelas 3, tetap masih kelas 3.
Weh, jatuh. Aku gak bisa kasih tunjuk namanya karena soalnya mungkin dari kalian ada yang tahu, ada yang enggak ya. Sampai di saat ini gue kelas 4, kelas 2 gue tuh pacaran sama dia. Gue pacaran terus sama dia. Terus gue kemana-mana tiap hari main sama dia sejak gue tuh sakit ya. Dari awal pertama kali mak gue sakit lah, itulah, karena inilah. Gue tiap malam juga bapak gue kan jualan tuh ya di Puri, jualan kerudung. Gue di rumah bareng sama adik gue dong, gue titipin kunci ke nenek gue main udah. Gue dikasih uang jajan cuma 5.000 sih. Itu juga gue awet, jarang jajan pula. Kalau main itu nggak jajan loh. Karena apa? Jajanannya itu udah gue pernah cobain semua. Kayak contohnya minuman Yakult itu gue udah pernah coba, Jelly itu udah pernah gue coba, yang lain semuanya udah pernah gue coba. Jadi gue jarang jajan, sering nabung juga. Nah, pas banget di hari itu ada teman baru, sebut aja, nggak boleh deh. Dari kalian pasti ada yang tahu, ada yang enggak ya. Jadi teman baru dari teman pacar gue, ya yang pindah rumah. Kita manggil aja namanya I ya, daripada gue bingung kan. I, dan nama cowok itu R ya, R. Dan gue itu putus loh sama si I, karena I itu kayak malu gitu loh, tertekan. Baru pertama kali juga pacaran kan. Ya udah, gue fine di situ. Oh ya udah, gue tenang aja, gue tapi tetap main sama dia. Dan tiba-tiba kita tuh main tuh bareng sama anak cowok semuanya. Gue search ceweknya itu namanya, pokoknya dia cewek lah, namanya dia Cynthia ya. Dia tuh jualan kopi ya, tapi diseduh, harganya murah kok, cuman kalau dingin itu 5.000, kalau diseduh panas itu cuma 2.000. Jadi gue tiap hari juga main suka sama dia kan. Sering juga gue main, kadang-kadang enggak, kadang-kadang iya. Nah, pas itu tepat banget gue di kelas 2 dan di kelas 3, dan gue itu libur panjang itu sampai 2 minggu. Sampai 2 minggu. Nah, di 2 minggu itu gue tetap masih mainin kok sama dia. Gue mainin terus bareng sama dia, Nah, sampai tibanya COVID. Nah, pas COVID itu gue udah gak main lagi sama dia. Gue udah gak main lagi bareng sama dia. Dan setelah COVID hilang, gue main lagi sama dia. Gue lanjut lagi, gue main. Gue di situ main terus sama dia. Dan gue nggak tahu lagi main sama siapa. Gue juga bareng main sama adik gue yang lain. Nah, pas gue kelas 3, dia baru ngatain cinta ke gue yang sebenarnya. Iya, dia bilang ke temennya si R ya. Nah, si R itu bilang ke gue, nah pas itu dia ngomong, dan dia setengah tuh yang ngomong, tutup mulutnya, ditutup loh pakai lakban, terus tangannya dikit pakai tali itu sama kakinya itu diseret loh, iya bener, diseret. Tepatnya itu di depan got kan, karena Cynthia orangnya baik jadi dilepasin. Dan si I itu kayak udah, dia mau gak usah didengerin, udah. Ini mah agak ada rada-rada ya,
gitu, sama kayak gue rada-rada. Nah itu dibukain dong sama Cynthia. Nah si R ini langsung bilang, ih suka sama lu. Terus gue langsung, oh ya udah, di situ diterima dia langsung ya. Akhirnya gue pulang dulu lah bentar, itu kan kayak pura-pura. Nah situ gue intip lah tuh ya di depan pintu. Ternyata dia tepat banget di depan pintu ya, kayak di baliknya tuh. Dia langsung bilang, yes, diterima dong itu. Nah pas terima, gue langsung denger kayak gini, bilang ke dia, CR itu ya, terus bilang, dinaksir lagi nih gue. Terus dijawab situ ya CR, iya. Nah dia keluar tuh sih, gue langsung getokin aja dia pakai itu botol, depak tuh kepalanya. Disitu kita saling main itu, terus kita saling main peta umpet. Tapi gue jarang tuh sekarang main sama dia, jarang banget malah. Karena apa, gue juga udah gak dibolehin main lagi, karena gue itu sempat main sama anak belakang ya, main sama anak belakang. Dan gue itu sekarang udah mulai seneng ya sama anak belakang. Dulu mau benci banget tuh, sekarang gue paling benci sama anak depan. Karena apa ya, begitu. Jadi gue langsung minta, udahlah kita udahan, baru pacaran. Nah itu gue kelas 3. Nah kelas 4 gue main kan ngikutin adik gue, dan gue juga gak tahu HP gue juga lowbat sih, udah mati di cas kan, daripada nunggu lama kan. Gue main sama situ bareng sama dia. Gue main aja tuh terus bareng sama dia. Aduh cacot. Gue tuh main jarang banget ya, gue main sama adik gue juga jarang. Terus soalnya tiap hari main HP sih di rumah. Juga gue anaknya gak jarang bersosial kan. Ya waktu kelas 4 itu ya, gue temenan sama anak belakang. Gue tuh pertama kali langsung bilang kayak gini. Nah sejak Mita ya temen gue itu pindah dia ke Rajak, gue kan sahabatan ya bertiga bareng sama dia. Nah seenaknya dong dia pas si Mita nggak ada tuh ya, dia langsung apa namanya, langsung putus persahabatan. Kata gue, dia cepet banget langsung putus persahabatan. Ya udah gue tinggal berdua doang persahabatan itu bareng sama si Mita. Gue di situ bareng sama Mita, tapi Mita kan jarang ya kesini. Terus juga gimana lah, apaan lagi sini? Clothing, ngapain clothing? Ini kan clothing, ngapain teach? Ede, you win. Gue udah menang. Nah, gue nggak tahu lagi sih mau ngapain. Jadi, iya, gue mau main lagi lah. Asik. Ini kok kayak melayang ya mereka. Oke. Di situ gue jarang main juga ya sekarang. Nah, waktu gue pertama kali main di belakang itu gue langsung minta, gue minta dong nomornya Mita, karena gue ganti ya yang baru. Nah terus pas gue ganti HP baru ya, HP gue tuh besoknya langsung rusak loh, kalau dipinjemin sama mereka. Cuma dipinjemin 1 hari doang loh, bener. Nah
soalnya pasti pinjemin cuma 1 hari doang. Gue itu sekarang jarang main sama dia, terus gue juga jarang chattingan sama Nita kan. Nah, tempatnya di kelas 4 gue main Roblox tuh. Dan gue baru mengetahui, Roblox apaan, gue download lah tuh. Nah, pas gue download Roblox, gue dapet akun itu dari itu ya, itu sepupu ya, saudara kampung. Ternyata saudara gue cuma main Roblox, tapi dia mau lebih seriusan, jadi gue kasih akun deh. Tapi akun itu udah nggak gue pakai lagi. Gue sebenarnya nggak niat jual, gue nggak niat aja. Jadi gue tuh baru mengetahui apa itu Roblox. Nah, gue langsung pakai akunnya dia dong, pinjem doang sih. Ternyata emang dia tuh sultan banget. Robuxnya ada berapa coba, 100 tuh. Di situ gue habisin sih, cuma ngabisin 5 Robux doang. Nah, pas gue pakai Robux cuma 5 kan, gue langsung main sendiri. Gue main sendiri di Roblox itu tanpa ngajak saudara gue ya. Situ gue itu gue langsung main kan tuh. Pas gue pertama kali main itu gue nemu orang, dan ternyata tuh besti gue ini tak main juga ternyata di Roblox. Jadi kita di situ main bareng. Nah, pas mainan bareng tuh pas mainan bareng tuh gue ketemu salah satu cowok yang kayaknya tuh iseng banget. Saking isengnya tuh kesel, jadi sampai nge-kick dia. Nah, pas di-kick dia tuh minta pertemanan sama gue terima. Nah, terus kan gue chat dia ya. Dia kan ngechat aku. Nah, pas aku ngechat dia balik, gue langsung ya udah. Nah, dia tuh langsung ngajakin itu langsung ngajakin top up Robux, tapi gue nggak mau gitu kan, gue pakai akun orang lain ya. Nah, setelah itu gue kena leher, sakit. Nah di situ tuh ya, gue dikasih Robux sama dia cuma 10, tapi gue nggak apa-apa, gue langsung ngabisin tuh 10 Robux ya. Gue langsung kasih ke dia 10 Robux, dan dia balikin lagi tuh ke gue 20 Robux. Gue habisin sih, tapi cuma setengah, 5 doang, 5 Robux ya. Nah, pas itu dia ngajakin kayak pergi gitu kan, kayak ke Livetopia itu ya, Livetopia atau Brookhaven itu kan ya. Gue main tuh bareng sama dia. Nah, tiba-tiba dia tuh ngejekin gini loh, mau gak jadi pacar gue gitu kan. Dia ngetik tuh di situ type kayak gini nih. Dia tuh nulis ini, itu disensor tuh pacarnya, jadi gitu. Nah, di
itu disensor, jadi gue langsung tahu oh pacar. Terus dia jawab kayak gini, dia jawab gitu. Gue nyatetnya, dia nyatetnya begitu. Terus dia jawab, aku setia kok sama baik hati. Udah gue langsung terima aja. Nah selang nggak beberapa lama gue ketemu anak kecil, dia tuh pengen minta diadop, ya udah gue adopsi. Terus dia langsung tahu dong nama gue siapa. Nama gue tuh Sila ya, akunnya. Nama cowok itu R ya, dan dia itu punya banyak pengikut. Nah nama perempuan dia yang diadopsi itu namanya Saskia ya, Saskia. Dia tuh karakternya bot tapi aslinya sultan banget gitu loh. Dan juga katanya akunnya ke Bennett. Nah jadi dia pakai akun yang lama banget tuh, tapi ya belum terlalu kaya banget. Jadi dia di situ main kan bareng sama kita berdua. Muncul dong kakaknya itu kan, katanya si R itu katanya dia cuma pengen beli es krim. Nah kita tuh kayak main mama-mamahan dan suami istri gitu kan. Jadi aku di rumah bareng sama Saskia doang. Nah si Saskia itu lapar, jadi aku beliin roti sama makanan. Nah kebetulan aku di situ kan jalan kaki dan aku juga nggak tahu gimana cara ngeluarin mobil. Dan ada yang tumpangan dan nah tempatnya tuh berhenti di sebuah hotel itu ya, hotel tuh yang bertingkat itu, dan juga ada yang VIP dan itu bayar. Nah di situ gue langsung bingung kan, gue cek aja, gue nyari di situ, mungkin dia ada di sini, ini kan kayak hotel biasa ya buat kerja dia gitu. Nah ternyata dia itu sama cewek lain dan ceweknya tuh duduk, dia tuh kayak ngejelasin gini loh caranya gitu. Nah gue langsung di situ bilang, woi lo ngapain? Dan gue langsung putus pertemanan di situ. Gue langsung dan cewek itu ya, dia tuh adiknya dan gue lupa sih namanya siapa. Mungkin kapan-kapan gue itu ya download Roblox ya kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Aduh perut gue sakit. Bentar ya, gue lanjutin dulu di mana ya. Nah di situ kan dia langsung bilang kayak gini, stop, gue bisa jelasin. Nah si Saskia itu juga di situ tepatnya. Gue di situ lari keluar pakai skateboard. Nah gue di situ pakai skateboard, dia ngejar pakai skuter. Dia langsung jelasin di situ, tapi gue nggak bakal dengerin. Aduh bentar, aku mau pasangin minyaknya. Oke deh, jangan tekan aku juga ya, bau minyak telon. Nah di situ dijelasin, dan Saskia itu langsung pasang emoji itu kayak langsung nangis ya kan, kayak sedih banget gitu loh, kecewa ya. Dia langsung marahin papinya dan dia tuh minta balikan udah tuh kalau gue baik. Nah setelah itu dia bawa Saskia. Nah pas dia bawa Saskia, aku pergi di situ keluar. Nah pas dia keluar di chattingan tuh nah si Saskia. Nah Saskia bilang ke aku kayak gini. Dia bilang kayak gini,
tadi papa bilang katanya itu bukan ceweknya tapi si adeknya. Dan aku bilang gini ke dia, si R itu ya, aku bilang kayak gini. Bentar, gue lupa ingat. Oh ya, gini, dia bilang ke gue kayak gini. Gue bilang ke dia kayak gini nih, gue lupa. Gue bilang ke dia kayak gini, woi, tadi itu adik lo ya? Dan dia jawab, bukan. Enggak, langsung kayak gini lah. Terus yang dikatain Saskia itu apa tadi? Bukannya itu adik lo? Dan dia jawab, udah lo anaknya baperan. Gue disitu langsung minta maaf. Nggak beberapa hari kemudian Saskia itu jarang online, dan dia bilang katanya dia pulang kampung selama 2 minggu. 2 minggu itu dia HP-nya disita karena dia tuh naik kereta kan. Jadi kita temennya berdua aja, dan tiba-tiba tuh perempuan itu minta maaf ke gue kayak gini, maaf, ternyata itu pacar kamu ya? Enggak, jawab gini, iya itu pacar aku. Emang kenapa? Gak seneng? Dan dia jawab kayak gini sih, oh bukan dia seneng, maaf, gimana ya, maaf deh, pokoknya maaf ya, maaf gitu. Dia bilang maaf. Ya udah, gue maafin. Dan setelah beberapa lama, dan gue tuh baru mengetahui dia tuh curhat ke gue, katanya ada perempuan namanya tuh Putri ya. Dia itu kelas 1 SMP. Cowok itu tuh tinggal di Kalimantan, orang Jawa Tengah ya. Ibu kotanya tuh Sumatera deh kalau nggak salah. Ya bener, gue orang Jawa Tengah sih, Sumatera bukan? Iya deh, kayak Sumatera. Nah di situ kan dia jelasin ya ke gue, Putri itu bukan siapa-siapa. Kayaknya pernah Putri ngasih coklat ke gue 2 kali. Nah 2 kali itu, yang pertama coklatnya itu gue kasih ke temen gue buat makan bareng-bareng. Tapi karena gue nggak suka coklat ya, coklatnya juga bikin enek dibagi gue. Ya udah, gue nggak terima aja. Ke coklatnya kasih aja ke teman-teman gue. Nah yang kedua dia tuh nembak, kayak ngasih bunga, mau nggak jadi pacar gue gitu kan. Nah dan gue itu gimana ya, gue langsung, dia tuh si Putri ya langsung jawab kayak gini, Putri lagi, si R itu langsung jawab kayak gini, dia langsung terima coklatnya, terus dia bawa pulang tuh ya ke rumah. Terus dan cewek itu si Putri itu bilang kayak gini, lo terima coklat gue, enak gak coklatnya? Dan si R ini jawab, sorry, gue menolak, gue kasih ke adik gue. Nah si Putri ini tahu kalau cowok si R itu main Roblox, jadi dia ikutin tuh, dia pakai akunnya si R kan. Dia itu mainnya bareng terus kan, main terus bareng sama gue, dan gue jawab, dia tuh panggilnya kakak kan. Nah terus habis itu apa lagi ya, aku lupa. Soalnya itu inget sih aku. Nah ya dia langsung jelasin, emang siapa sih pacarnya dia? Dan gue jawab kayak gini, kayak sambil gugup gitu kan, oh mungkin S1 K3 kali ya kak gitu. Gue sambil ketik, dan dia cari tuh S1 K3, dicari gak ketemu, cuma ketemu akun adiknya sama si temen itu. Nah disitu dia langsung kesel, ditipu deh kayaknya namanya kan. Nah dia itu jawab gak ada tuh kayak, dan gue jawab kayak gini, gue coba bohong ya ke dia. Gue jawab kayak gini, oh mungkin sebelum kamu mau pinjem akunnya dia mungkin ngapus dulu. Dan dia jawab kayak gini, iya kali ya. Nah gue jujur nih dengan sebenarnya, kak aku mau jawab jujur, sebenarnya aku pacarnya gitu kan. Dia langsung bilang kayak bla 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 gitu, kayak
oh ya nggak apa-apa. Dia langsung keluar dan bilang ke R itu. Nah R itu langsung jelasin dong ke gue, dan dia tuh ngeliat apa yang chattingin itu. Nah gue tuh pura-pura ya, itu pura-pura galau semenjak Saskia tuh nggak ada. Ya Saskia tuh jarang online, kadang-kadang nggak ya. Dia tuh anaknya nggak caper kok, cantik. Nah gue itu kayak pura-pura punya adik cewek yang kembar gitu kayak gue. Terus gue kasih tahu ke dia gitu loh, dan HP-nya tuh gue kasih ke adik perempuan ke kembar gue itu. Ya sebenarnya adik perempuan itu gue ya, yang kembar. Dia tiap hari suka tuh ngomong di kaca sendiri, aneh loh. Bener, gue aneh orangnya. Nah dan gak tau sih, daripada gue diem kan kayak gini cuma ngerekam. Ntar lagi kita tamat ini. Nah setelah itu ya nih, aduh sakit banget tadi. Setelah itu dia itu bilang nih ke gue kayak gini, bilang apa ya, lupa inget. Aku inget dia itu bilang kayak gini ke gue, gimana ya, dia itu bilang ke gue kayak sesuatu gitu ya, sesuatu pokoknya, sesuatu yang gak kalian ketahui. Ini tengkorak woy, gue takut sama tengkorak anjing. Mama, gue takut, serem. Gue sebenarnya cuma iseng. Terus ini jalannya juga lelet kan, kayak cicak. Ini sini juga yang kayak seni budaya gitu. Gue prank aja deh, gue gangguin. Mampus setan. Nggak mau, gue harus salah ke school ya, ke lantai 3, ke lantai 3 nih, padang ke lantai 3 kan. Anjay, mari ada kesempatan citar kita kunci meluncur. Wadus kantir, wadus kantir, wadus kantir, wadus kantir, wadus. Mama, gue takut. Terus lo ngapain kayak gini sih, Phil? Iya juga ya. Anjay, hilang seketika, keren kan? Damai sekali. Kok kayaknya bisa nih ngepranknya gitu. Lah, kok kebuka? Lah kok iso kebuka? Lah kok iso? Kan. Nah setelah itu dia bilang, dan dia tuh bilang kayak gini, dia bukan siapa-siapa ingat gua. Dia juga pernah bilang ke gua kayak gini, dia tuh galau karena si Saskia juga nggak ada kan. Nah jadi kita tuh ngobrol bersama. Nah enggak berapa lama kemudian dia tuh sekarang jarang online. Nah dia tuh jarang online karena apa? Karena ya gue juga nggak tahu. Anjir, rancu. Selemmelege bela barakarat argela mama mata. Oi, naterata tataragata ratata.
setelah itu kita saling ngobrol bersama, kemana tuh sama kan. Nah pada suatu hari juga tuh ya gue iseng hancurin bilangin aja nih, jangan, gak seru soalnya. Peach di geli gue warna peach. Peach kesukaan aku sih kan, pink ya. Kita tuh saling ngobrol satu sama lain kan, ngobrolnya yang gak jelas gitulah kan. Dari gue mau belajar bela diri lah, dan dia jawab oh nggak belajar bela diri gak pernah sama gue gitu kan. Dia bilang emang lu bisa gue bela ilmu bela diri, dan jawab dia iya gue bisa. Itu saat itu kita ngapain lah, entah nggak tahu ngapain kali ya kita. Dari tadi kita krik gitu kan, diem jangkrik. Beberapa lama kemudian dia tuh offline, dan dia tuh udah nggak, dia tuh udah sekarang udah jarang banget ya main game yang namanya itu apa, game yang itu Roblox ya kan. Roblox jadi jarang mainin, sekalinya main juga ya dia nggak ngapa-ngapain, terus keluar lagi udah gitu doang. Emang anaknya tuh rada-rada gila, gabut juga dia anaknya. Di situ kan dia cuma ngeprank dia ya, kayak gimana gitu, akun gue ke BM bukan, dan dia jawab nggak asik tuh, itu dijawab kan. gue di situ ya udah kalau nggak asik mah ngapain kita gitu. Dia langsung keluar kan, tiba-tiba dia tuh dapet cewek yang itu dia langsung minta putus gitu loh gue, karena semenjak gue juga jarang online kan ya, terus juga gue sekarang itu jarang banget main Roblox, sampai gue rusak gitulah. Jadi gue mah pas banget mobil next stand I you gonna stand by. Anjay, Maria Dixel panci target terkunci meluncur. Wedus kentir wedus yang sangat, kambing yang sangat, domba pilih eris, dodol pecel, oh cowok di wedus gawang apel, oh cowok di wedus gawang apel, abrak tengkorak, gak kena. Oh shit man, lu taruh aja lah di sini, nggak bunyi juga kan. Nah gue di situ udah tahu kalau dia tuh udah punya cewek lain. Nah pas dia punya cewek lain, gue tuh kayak nggak inget banget gitu sama gue. Jadi gue langsung tuh ya udah lama banget gue main kan tuh, main Roblox jarang, palingnya sehari sekali kalau lagi gabut kan ya. Nah di situ gue juga pernah tuh ya jujur ke dia bilang kayak gini, oh lu udah nggak
jadi pacar gue lagi ya lu udah setia lama dan kejawab cuma titik-titik doang, lu diem di situ dan gue ngerti dan gue gak ngerti apa yang dikatakan dia sih. Dan gue bahkan kayak merasa bersalah, bukan bersalah lagi, kayak merasa gak guna banget gitu lah hidup gue. Nah beberapa lama kemudian, oh nice, ada mobil Alphard bro. Hilang tengkorak putihnya, kita tembakin, kita hancurin mobil Alphard. Gue harus bikin hancur itu mobil Alphard. Di situ gue juga jarang ya gimana semenjak dia udah punya dia ya, masih putri mah kan sekarang jarang banget main game atau main HP, terus sekarang rajin banget belajar. Gue tuh seneng kalau kayak gitu ya. Gue diem dulu deh bentar, gue mau nenangin diri, perut gue sakit. Pup, tapi gue nggak pup deh kayaknya, cuma keluarin air kecil doang. Gue mau bikin mobil ini hancur. Ya, nah setelah itu gue ingetin lagi dulu ya nge-lag. So ya, bentar lagi deh. Nah pas gue baru tahu dia udah punya cewek kan, gimana sih gue, dia langsung gue bilang kayak gini, lu jahat. Waktu itu gue pernah bilang ke lu, katanya lu bekas setia banget sama gue, mana buktinya lu kayak ngasih emoji emot nangis gitu kan ya. Itu juga tepatnya di bulan Juli pas gue ulang tahun juga dia gak ngucapin apa-apa, dia cuma ngasih krik dong, jangkrik diem kan, krik itu jangkrik diem. Gue mau cari masalah di sekolah. Ntar kalau gitu gue bikin drama deh, nggak apa-apa. Dan ya gitu deh. Gue sekarang jarang main game kan, game Roblox apalagi karena dia doang. Gue benci banget sama dia, saking gue bencinya gue mau bilang apa ya ke dia, kayak the fucks aja gitu. Headshot man, gimana lah. Gue tuh sekarang udah makin benci banget sama Roblox, gak tau. Terus sebenarnya juga gue dapat dari Roblox. Mungkin sejak ini gue udah nggak mulai main game lagi. So ya, makasih sudah menonton video aku. Yang nggak menonton video aku nggak apa-apa, jangan lupa di like dan di komen, di subscribe juga ya. Ada yang mau request game lagi, kalau ada yang mau ntar aku kasih ya di kolom komentar game apa aja yang
Oh ya, sesatnya. Kita meluncur dulu, bros. Kita meluncur, anjir. Maria dikeselak panci, target terkunci, meluncur. Wadus kantir. Wadus yang sangat, yang sangat domba pilih Elis. Dodo pecel. Oh, col anjay. Dia nyangkut. Awok. Di nyasar. Kemana? Kemana? Yes, kena. Oh iya, kalian request dong mau game apa. Oke, sekian dari aku. Terima kasih, goodbye and see you.